Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muallimu wal muta'allimu syarikani fil khairi. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Riyadul Abidin, para asatidah, para hujat, para orang tua, tokoh masyarakat, hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca umil kitab suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah dengan barokah mukjizat suratul Fatihah, Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Juga kita mohon agar diberikan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan barokah, kesehatan dan keturunan yang soleh dan solihah. Kita doakan untuk para muhsinin dan muhsinat, mereka yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk wakaf masjid ini, pembangunannya, aktivitasnya dan tenaganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sedekah jariyah di sisinya. Bagi mereka yang telah berpulang ke rahmatullah, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah turunkan rahmat dan maghfirah dalam kuburnya. Dan bagi mereka yang sedang sakit, Allah angkat penyakit mereka. Dan bagi mereka yang sedang berusaha, semoga Allah berikan keberkahan dalam usaha mereka semua. Tilkan niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Waktu menunjukkan pukul 18:23. Kalau waktu New York sekarang jam 7:23. Berbeda dengan Saudi Arabia, jam 14:23. Kalau Oman, Muscat jam 15:20. Ya. Jadi Kairo beda lagi. Kairo sekarang jam 13:20. Perbedaannya 5 jam. Ya. Saudi 4 jam, Oman 3 jam, sementara New York 11 jam. Kalau tidak percaya nanti tanyakan dengan Ustadz Sya'roni ya. Kalau video call begitu ya. Karena saya punya instalan jam dunia begitu. Tokyo sekarang jam 20:23, 24. Ya, beda 2 jam lebih cepat daripada kita. Baik. Alhamdulillah ada kesempatan untuk silaturahim pada malam hari ini, dan tema yang akan kita bahas adalah masalah kitab pernikahan. Ketika kita mendengar kata-kata menikah, sepertinya ada semangat baru. Ya, yang udah menikah pengen menikah lagi begitu. Yang belum menikah pengen segera menikah. Maka kita harus mengetahui pernikahan dari sisi fikihnya, ya. Hukumnya, ya. Hukum pernikahan an-nikah mustahabun liman yahtaju ilaihi. Nikah itu hukumnya sangat-sangat dianjurkan, disunahkan bagi orang yang membutuhkannya. Ada orang nggak butuh nikah? Ada? Siapa? Oh. Permasalahannya kenapa ada orang yang belum menikah? Ada beberapa faktor. Terkadang yang keseringan di masyarakat itu adalah mungkin belum terkumpulnya uang untuk menikah yang banyak. Kata-kata yang banyak inilah yang memang harus kita
pangkas, hilangkan. Sebab nanti apa saja sih rukun nikah seperti begitu. Ustadz, kan yang namanya orang nikah itu kudu punya duit 100 juta Ustadz. Buat apa? Buat masang tarubnya, manggil sonetanya. Nah, kalau itu mah kurang. Kalau itu mah kurang begitu ya. Ya. Belum lagi cateringnya Ustadz lah. Sunnahnya menikah itu kalau anjuran Rasul, setelah menikah itu diiklankan. Iklankannya di masjid. Kasih aja marbot masjid 100.000, suruh halo telah terjadi pernikahan. Udah selesai, beres kan begitu. Ya. Telah terjadi. Lah, apa bedanya dengan berita kematian? Kan sama juga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah almarhum Fulan bin Fulan. Sama, kasih pengurus masjid undangan, telah terjadi pernikahan dengan sah dan halal Fulan bin Fulan dengan Fulanah bin Fulan, yang insya Allah akan diadakan tasyakuran kecil-kecilan di rumahnya. Selesai, beres ya, beres. Panggil tim hadroh Masjid Riyadul Abidin, kelar sudah. Nggak perlu ratusan juta, nggak perlu puluhan juta. Karena yang urgennya itu adalah apanya? Ijab kabulnya tentunya terpenuhi syarat dan rukun gitu ya. Dalil daripada disunnahkan, dianjurkan pernikahan itu adalah qaulullah ta'ala, wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Dan nikahilah wanita-wanita yang belum punya pasangan tuh, dengan catatan belum punya pasangan. Bukan bini orang baru akad dibawa kabur begitu. Ya, nikahi wanita yang belum punya pasangan. Wa ibadi ayyama minkum was-solihin min ibadikum. Tentunya nikahkanlah putri-putri kalian dengan orang laki yang soleh. Maka Syekh Hasan Al-Basri pernah ditanya, "Syekh, saya punya anak gadis. Sebaiknya saya mau menikahkan dia segera. Dengan siapa sepantasnya dia mendapatkan suami, calon suami?" Kata Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, nikahkanlah anak gadismu dengan pria yang soleh. Ya, pria yang soleh udah pasti pria idaman. Tapi pria idaman belum tentu pria yang soleh tuh. Tanya aja sama Bang Haji. Ya, pria yang soleh udah pasti pria idaman. Tapi pria idaman belum tentu pria yang soleh tuh. Itu. Kenapa? Karena jika engkau menikahkan anak putrimu dengan anak yang soleh, pria itu jika dia tidak mencintai anakmu, sekalipun dia tidak mencintai anakmu, maka dia tidak akan sengsarakan, terlantarkan. Tuh. Apalagi jika ia mencintai anakmu, apaan juga dibeliinin kalau ada duitnya, kan begitu. Coba kalau seorang suami udah jadi suami, ya bang, pengen bang, misalnya pengen pesawat, jangan pesawat dulu daya neng, kita pakai beli tiketnya dulu, begitu. Ntar kalau udah jadi miliarder dibelikan, pak. Bang, pengen mobil bang, jangan mobil dulu ya, kita naik angkot dulu, ataupun mungkin kita sewa dulu, kan banyak tuh, Alphard juga ada, kan begitu. Maaf saya menyebut merek, gitu. Itu. Ntar kalau ada, kalau kebon sono udah kejual, neng minta apa, tunjuk yang mana anak abang belikan. Kalau dia cinta, dia kagak cinta aja, dia tidak akan menyengsarakan, mikir-mikir 1000 kali untuk menyakiti, asalkan soleh begitu.
Ya. Wa ibadikum wa min ibad wassolihinna min ibadikum wa imaikum. Nah, ini kata-kata Allah. Manis dan luar biasa. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Jika para suami ataupun calon suami itu termasuk orang-orang yang fakir, maka dengan karunia Allah, Allah akan cukupkan, kayakan dia tuh. Pak, Bu, kadang-kadang mata ibu itu selalu tertuju, dia bawa apaan ke sini tuh. Demen tuh kalau orang tua sekarang, kalau yang mau menjadi mantunya itu kalau dia pakai apa? Mobil. Ya, padahal mah dia nggak tahu boleh ngerental kan begitu. Besok pas begitu jadi mantu betul-betulan, Bang, mobilnya mana? Lah, mobil orang saya pinjam gitu. Modal 500.000 juga bisa nggak? Bisa. Itu bisa. Sekarang mobil yang mewah pun disewakan, Pak, Bu. Ada. Jadi rubah mindset kita sebagai orang tua. Satu, jangan menunggu orang ataupun calon menantu kita itu dari golongan yang kaya. Rubah. Yang kedua, kalau yang namanya pernikahan itu wajib mempersiapkan uang yang apa? Yang banyak. Kalau yang gede nggak bakalan laku. Yang banyak begitu. Rubah. Kenapa? Cukup kok. Kita nikah dengan modal misalnya 5 juta, cukup nggak? Kita syakuran kecil-kecilan. Yang penting akadnya sah begitu. Itu. Nah, apa? Gratis. Oh, apalagi kalau misalnya nikahnya hari Jumat katanya di masjid lagi. Pas banget ada orang ngasih Jumat berkah, udah selesai udah. Kan irit namanya. Oh, iya lihat gitu. Yang penting nikahnya kelar begitu, selesai begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yajuzu lil hurri ay yajma'a baina arba'i harair walil abdi bainal isnataini. Boleh bagi para laki-laki yang merdeka itu memiliki 4 wanita yang merdeka. Dan bagi laki-laki yang tidak merdeka, budak hamba sahaya, diperbolehkan untuk menikahi 2. Artinya apa? Budak itu setengahnya apa? Orang yang merdeka tuh. Budak aja bisa punya 2. Masa yang merdeka cuman 1? Kan begitu. Dalilnya mana? Fankihu ma tabalakum masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, begitu. Ya. Memang ayatnya ada. Jadi para kaum wanita itu nggak bisa protes. Jangan, biarin aja. Biarkan apa? Suami itu berbuat dengan sekehendaknya. Yang penting dia mampu untuk berbuat adil, zahiran. Kalau batinan tidak akan mungkin bisa seadil-adilnya. Kalau adil secara batin, pasti suami itu banyak bohong begitu. Tapi kalau zahir, lepaskan. Yang penting suami adil secara zahir. Baik. Ada penafsiran, mungkin keliru penafsirannya. Nikahilah ya orang-orang yang kalian sukai. 2, 3, 4 berarti sama dengan 9 begitu. 2 tambah 3 tambah 4. Maka ada orang yang memiliki istri 9 dan itu tidak diceraikan. Ya, ini adalah penafsiran yang keliru begitu. Tetap 4. Ustadz, dia punya istri 10. Cuman dia ceraikan salah satu, ganti lagi, ceraikan salah satu, ganti lagi. Ada gak yang begitu? Ada gak? Ada. Jadi kalau dihitung mencapai rekor dia 70 kali nikah, luar biasa.
Karena orang laki-laki itu jauh dari manupus, begitu Pak ya. 80 tahun aja masih bisa apa? Bisa subur Pak kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan 80 sudah manupus hanya sedikit sekali, kecuali hanya wanita pilihan. Baik. Nah, rukun nikah. Saya secara fikihnya dulu membahasnya. Rukun nikah itu ada 4. Ya, ada yang bilang 5. Sama juga sih. Yang mengatakan 4 itu adalah 1, adanya wali. Wali itu ya bisa dilihat dari yang namanya nasab, ya. Bisa yang namanya apa? Wali, ya. Orang-orang yang memang memiliki hubungan nasab. Ayah, kemudian siapa lagi? Kakek. Bisa lagi siapa? Itu ke atas tuh. Ayah, kakek, kakeknya, ayahnya kakek, kakeknya ayah, buyut bahasanya. Ya, tapi dari jalur laki-laki. Kemudian paman, anak laki-lakinya paman dari saudara ayah kandung, itu namanya wali. Kemudian yang ke bawah adalah siapa? Abang, encing sama, paman, encing sama. Kalau kata orang sono Pak D, begitu. Kalau ke bawah adalah saudara kandung laki-laki. Tapi notnya itu adalah bahwasanya yang namanya wali harus diutamakan yang lebih dekat dahulu. Ada ayah, ada anak, ada paman, siapa yang lebih dahulu? Yang lebih berhak? Ayah. Ada ayah, ada kakek, siapa yang lebih berhak? Ayah. Jadi prinsipnya yang lebih dekat, yang lebih didahulukan, yang mempunyai hak, begitu. Kemudian yang kedua adalah adanya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Kalau cuman ada pengantin laki-laki doang, nggak ada pengantin perempuannya, mau kawin sama siapa, mau nikah sama siapa, kan gitu. Nah, bagi yang mengatakan rukunnya ini 5, maka pengantin laki-laki 1, pengantin perempuan 1, begitu. Paham? Ustadz, boleh nggak kita nikah langsung sekaligus 2? Boleh nggak kira-kira? Harus lain waktu. Lo bagaimana? Walinya ini beda, ini walinya sendiri, ini walinya sendiri. Nggak bisa saya terima nikah dan kawinnya si A binti ini dengan mas kawin yang tersebut tunai, dan saya terima. Lah ini walinya siapa? Nih walinya siapa? Beda. Maka 2 kali ijab kok. Tapi kalau pada saat yang berbeda waktu, beda misalnya 1 jam misalnya, boleh. Habis dari masjid sini ke masjid Istiqomah, boleh nggak? Asalkan diizinin aja, kalau boleh mah begitu. Permasalahannya kalau dibilang boleh, boleh. Jadi sehari 4 kali nikah boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Asalkan diizinin. Kalau nggak diizinin jangan ngomong, kan begitu Pak. Nah itu. Kenapa? Yang lakinya dia juga, perempuannya itu kan di Sukabumi beda Pak. Lakinya 2, bininya 1, tinggal serumah lagi. Nggak habis pikir kita. Seperti itu kan pernah terjadian yang sempat viral itu. 2 suami 1 namanya poliandri, dan juga dua-duanya nggak ada rasa cemburu. Bayangkan Pak, nggak habis pikir kita. Nah itu Islam melarang poliandri dan Islam hanya membolehkan poligami. Kalau yang namanya kalau bermain monopoli nggak apa-apa begitu. Anak-anak tuh mainnya monopoli ya. Baik. Yang ketiga adalah 2 orang saksi yang adil, akil, balik, muslim. Itu ada 2 orang saksi. Maka ketika terjadi suatu pernikahan, adanya wali, adanya saksi 2,
kemudian adanya pengantin laki dan perempuan, kemudian ada ijab dan qabul. Ijab yang diucapkan oleh wali, qabul yang diterima oleh pengantin laki, sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Penghulu belum datang, sah atau tidak? Sah. Kelar sudah. Itu minimal mengumumkan hasil pernikahan itu yang paling sedikit itu adalah apa? 2 orang saksi. Itu udah selesai. Jadi mindset kita harus berubah. Anak kita perempuan udah usianya balik, ya. Udah begitu, maaf, pergaulan sekarang luar biasa. Maka orang tua harus segera memikirkan jalan bagaimana supaya kalau memang udah dekat sama seorang laki-laki segera nikahkan saja, begitu. Ya, segera nikahkan. Dari sahabat Jabir, ya. Dan Jabir bin Abdullah mengutarakan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa di antara remaja menikah dalam usia muda, maka menangislah setan. Setan menangis dan dia mengeluh, aduh celaka aku. Agamanya telah terpelihara, ya, dari godaanku. Jadi setan mau menggoda gimana lagi? Coba, karena sudah nikah. Maka menikah muda itu keren, ya. Menikah muda keren. Sebab kenapa? Sebab kalau seandainya menikah muda itu, baik lakinya muda, perempuannya muda, apalagi lakinya tua, perempuannya muda, begitu. Tujuan pernikahan itu salah satu adalah mendapatkan keturunan. Yang hamil siapa? Perempuan. Maka laki-laki mau usianya tua, tidak ada problem. Sebab kenapa? Yang menghasilkan anak itu, yang mengandung anak adalah wanita. Itu. Maka oleh karena itu, ya, orang muslim harus merubah. Jadi, ya Allah, entar dia mau kasih makan apaan, begitu. Kan pada begitu banyak tuh orang tua tuh. Ya Allah, mau kasih makan apaan? Saya kalau anak muda saya ajarin, kalau misalnya calon mertua bilang begitu, bilang aja, emang anak ibu memakannya apaan? Bakso saya beliinin, mie pangsit saya beliinin, kan begitu, selesai sudah. Selebihnya nanti kita bimbing. Yang penting satu, fazfar biza tidin. Kalau dia tuh anak muda mainnya di masjid, set main apaan nih? Maksudnya mundar-mandir, sholatnya ke masjid, rajin ibadah, udah nggak usah pakai pilih-pilih lagi. Takutnya ke masjid cuman main games doang, begitu, repot. Maksudnya itu adalah agamanya baik, termasuk orang yang taat kepada Allah segera. Masalah ekonomi itu tadi jaminan Allah. Jika mereka termasuk orang-orang yang fakir, Allah akan kayakan dari karunia-Nya tuh. Coba aja tanya orang tua kita, dulu waktu nikah punya apa? Kebun juga gak punya. Jualan daun pisang dari Depok sampai ke kota. Saya dulu Ustadz, untuk nikah pertama kali saya yang namanya manggul daun pisang, tetangga manggul daun pisang sampai mana? Ke kota Pak. Saya bilang gimana jalannya Pak, gitu. Orang tua dulu masih hidup orangnya. Ya kita nikmati. Saya bilang dengan istri saya, doakan abang untuk mencari nafkah tuh. Apalagi sekarang, zaman sekarang nggak usah pakai jualan daun Pak. Beli aja kostum badut. Atau beli gerobak pakai speaker, dinyanyi dah lapar gitu. Orang kasihan tadi kasih kan begitu.
Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam permasalahan dalam masalah rukun nikah ini. Ya, misalnya nih, anak-anak kita belajar di luar negeri. Taruhlah di Timur Tengah. Kemudian apa? Ketemu calonnya di sono. Ini bagaimana nih? Babaknya sebagai wali mau beli tiket kagak mampu. Sementara nih anak udah kebelet pengen nikah. Bolehkah nikah dengan apa? Cara visi. Oh, orang bilang visi, video call begitu. Karena salah satu rukun nikah walinya ada di Indonesia. Sementara anaknya di sana begitu. Saksi sudah ada. Calon pengantin laki dan pengantin perempuan juga ada begitu. Gimana kira-kira? Sah nggak? Boleh nggak? Video call Pak. Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin yang tersebut tunai begitu. Sah nggak? Kan nggak bisa salaman. Gimana salaman pakai video call? Begitu. Bisa nggak salaman? Pak, ada yang berpendapat bahwasanya suami bapak ini mewakilkan hak nikahnya kepada hakim di sana ataupun orang yang memang ditunjuk sebagai pemuka agama, boleh. Ataupun sebaliknya, si pengantin pria ini, calon pengantin pria ini mewakilkan ijabnya kepada orang yang dipercayai. Bukan temannya Pak, takutnya temannya, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah bin Fulan dengan mas kawin tersebut tunai begitu. Pak kita sah, dibilang bawa pulang nggak tuh bini gue begitu. Nah, yang nikah kan saya ijab yang kabulnya begitu. Harus pakai kata-kata apa yang telah diwakilkan kepada diriku tuh begitu. Wakil boleh Pak, itu ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, wali nikah. Kan kalau gadis dia boleh dipaksa. Dan kalau dia diam, iyanya dia. Tuh kalau gadis. Nah, kalau yang bukan gadis gimana caranya? Yang bukan gadis harus dengan omongnya dia. Ustadz, kalau gadis boleh nggak pakai wali? Boleh nggak? Gadis kalau janda boleh nggak tanpa wali menikah? Sah nggak? Nggak sah Pak. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah suatu hukum pernikahan kecuali dengan wali itu Pak. Jadi harus tetap pakai wali. Bapaknya kagak ada, kakeknya. Ustaz, bapaknya juga nggak ada, kakeknya ada juga, bapaknya nggak ada, tapi kakeknya masih mungkin dulu dia diurus sama kakeknya, gitu. Kakeknya kagak ada, bapaknya kagak ada, siapa? Ini berbicara tentang janda nih Pak. Abangnya kagak ada, saudaranya perempuan semua, tuh siapa? Pamannya kagak ada, adanya bibinya. Nah, bolehkah? Nah, permasalahannya, pertanyaannya. Saya pernah menjawab, belum lama saya ditanya, Ustadz, begini. Ini abang saya mau menikah dengan seorang janda, tapi bapaknya cuman hanya merestui. Dia punya anak kandung, boleh nggak anak kandung tuh? Anak kandung laki-laki. Anak kandung laki-laki boleh nggak? Boleh. Nah, saya tanya, Ibu mazhabnya apa? Saya mazhabnya Soekarno Ustadz. Wah, kalau Soekarno mah cincai dah begitu. Kalau mazhabnya Syafi'i tidak boleh yang menjadi wali itu anak kandung. Tetap harus cari. Kenapa? Karena yang namanya anak kandung kita itu binnya bukan ke ibu. Binnya ke siapa? Ke bapak. Tuh.
Paham Pak? Binnya ke bapak. Ngerti? Lah iya, anak kandung binnya ke bapak, bukan binnya ke ibu. Itu. Maka harus cari tetap bapaknya, kalau masih ada itu lebih berhak. Oh bapaknya ada, cuman pengen mewakilkan, nggak jadi masalah, sah. Jadi anak kandung kalau Syafi'i tidak boleh menjadi wali bagi ibunya. Berbeda dengan Maliki. Maliki wali nasab itu diperbolehkan. Kalau gitu saya hijrah aja ke Maliki Ustadz begitu. Ini talfik nih ya. Gelaran pepet pindah begitu. Pilih yang mengenakan, yang memudahkan. Auzubillah ya. Makanya saya nggak mau, Ustadz ayo dong nikahin saya, kata. Jangan, bini saya marah kalau saya. Maksudnya Ustadz yang membimbing, saya cuman hanya membimbing saja, nggak ada hak saya untuk menikahkan, cuman membimbing secara agama. Makanya saya tanya, bapak masih ada nggak? Masih Ustadz, tapi maklumlah dulu bla 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 bla, cerita panjang. Intinya bapak saya ogah, bapaknya. Lah bapaknya gue ogah, masih ada nggak? Masih. Imam Syafi'i kudu diuber tuh bapak. Mau sampai ujung berung pun harus tetap menjadi wali nikah. Mau, kecuali kalau dia mewakilkan, itu beda. Tuh, ada sepucuk surat bukti bahwasanya dia telah mewakilkan. Ini dalam hal yang namanya pernikahan. Lantas di mana letaknya mahar? Tuh. Apakah mahar menjadi rukun nikah? Menjadi rukun nikah mahar? Tidak. Mahar tidak termasuk rukun nikah. Loh. Iya. Mahar bukan termasuk rukun nikah, tapi mahar itu bagian daripada nafkah. Maka boleh menikah dengan misalnya maharnya kagak ada, misalnya maharnya kagak ada, ngutang dulu. Kan enggak ada tuh, ngutang dulu boleh, tapi dia nggak wajib. Boleh maharnya dengan sholawat. Saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan sholawat asgil misalnya, gitu. Sah nggak? Sah Pak. Karena kalau seandainya maharnya itu menjadi rukun nikah, itu nanti tidak membedakan antara nikah yang halal dengan yang namanya praktek prostitusi. Itu Pak. Lain lagi masalah lagi di masyarakat. Ustadz, bagaimana menikah dengan wanita yang sudah apa? Hamil tuh. Biasa kan yang paling bingung adalah orang tua yang punya anak perempuan. Itu lebih dahsyatan mendengar anak putrinya hamil daripada mendengar gempa bumi begitu. Puting beliung itu bencana. Duh gimana ini? Semakin lama semakin besar tuh. Boleh nggak menikah dengan wanita yang hamil? Boleh nggak? Sah nggak? Sah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwasanya nanti setelah anaknya lahiran, dia mengulangi akad nikah lagi. Tapi al-asah indal jumhur nggak perlu diulangi. Gitu. Tapi tetap, misalnya yang menikahi itu adalah orang yang membuat gadis itu hamil begitu, ya. Apalagi kalau yang menikahi itu adalah apa? Laki yang membuat dia hamil. Itu nggak perlu diulangi, begitu. Ya. Sebagian ulama mengibaratkan begini. Andaikan ada seorang mencuri satu buah mangga, maka perbuatannya itu adalah haram. Kemudian bagaimana kalau seandainya mangga itu dibeli oleh orang itu dengan pohon-pohonnya?
Tuh. Apakah mangga-mangga yang tersisa itu haram hukumnya? Tidak. Yang haram itu yang memang perlu digarisbawahi ini adalah perbuatan tidak terhormat, tidak sesuai dengan ajaran agama, itu adalah apa? Mencurinya. Mencurinya. Ya. Praktek dia untuk berzina itu hukumnya haram, tetap haram. Nanti ada rentetan hukumnya lagi. Udah hamil nih Pak. Ya. Bagaimana? Apakah dia boleh? Nah, itu Pak. Menjadi wali bagi anak putri. Kan yang repot jadi anak putri Pak. Kalau anak laki mah nggak pakai wali. Misalnya yang lahir ini adalah perempuan. Dalam Bahsul Masail di pondok pesantren Sidogiri itu mengatakan bahwasanya jika anak putri ini lahir ya setelah 6 bulan pernikahan ayah sama ibunya ini, dia sah menjadi siapa? Walinya. Tapi kalau dia lahirnya sebelum 6 bulan pernikahan, maka walinya itu wali hakim. Itu Pak. Masih ada lagi. Itulah fikih. Fikih itu begitu. Nikah seorang laki-laki dengan wanita yang sedang hamil. Udah gede hamilnya. Sah hubungan suami istrinya. Tapi nanti permasalahannya begitu ini anak putri ini lahir, kemudian tumbuh dewasa, ya ibunya udah meninggal dunia, bapaknya ini bukan bapak biologisnya, bapaknya ini dia masih hidup, sahkah, bolehkah si bapak ini menikah dengan anak putrinya tersebut? Enggak, kenapa enggak? Bukan anak dia, kan bukan darah daging dia, bukan nasabnya dia, tuh itu, ya. Jadi inilah fikih yang pakai berantem dua, gitu kan? Ini fikih, ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tahun 2013 itu ya tercatat bahwasanya anak-anak muslim yang hamil di luar nikah itu tercatat lebih daripada 2,2 juta orang. Apalagi sekarang Pak, subhanallah. Belum lama di daerah mana tuh? Tempat rumah yang dikontrakan yang dipakai buat prostitusi. Kenapa sebabnya? Itu tadi, berapa banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab, akhirnya membuang janinnya yang masih hidup di sembarang tempat sampai meninggal dunia. Maka oleh karena itu Imam Syafi'i melihat segera menikahkan, orang tua segera menikahkan anaknya itu, ya baik dengan siapa? Laki-laki yang ayah biologisnya atau yang bukan, begitu. Tetap perbuatan zinahnya masuk dalam kategori terlarang ataupun larangan itu. Wah, subhanallah Pak. Maka ibadah yang paling sangat amat nikmat itu adalah nikah. Paling nikmat. Setan kalau ada orang nikah sedih, dia nangis. Ya, agamanya sempurna dah begitu. Dan setan senang, gembira ketika ada yang namanya perceraian, perpisahan. Ya, maka ada bukan perpisahan yang ku sesali, ya, tapi pertemuan yang ku sayangi, kan begitu ya. Iya, itu Pak. Maka oleh karena itu
Setan goda, banyak godaan itu datang kepada manusia dalam dua hal. Satu dalam berumah tangga, yang kedua dalam sholat. Dalam sholat kita sudah sama-sama tahu setan mengutus pasukan khususnya biar manusia tidak khusyuk dalam sholat. Berumah tangga juga begitu Pak, digoda bagaimana supaya apa? Bukan tidak khusyuk, berantakan. Permasalahannya ekonomi, apalagi orang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh kan begitu. Apalagi lifestyle itu salah satunya. Salah di antara faktor-faktor yang menyebabkan orang. Padahal Pak, saling memandang antara suami istri dengan penuh kasih sayang itu adalah ibadah. Maka kalau ibu kalau mau banyak ibadah dapat pahala, pandangin lakinya begitu. Ya, lihatin dah sambil nemenin dia makan, pelototin dia begitu. Pantengin ya, itu. Ya. Itu. Dan seorang suami pun harus bisa menjaga keutuhan cintanya dan sayangnya kepada istri. Ini terkadang faktornya nih, suami sayang cintanya kepada istri itu cuman baru pertama-tama doang. Kesonohnya jalan kondangan di duluanan, lakinya bininya belakangan, kayak nggak punya gandengan. Kata bininya, bang truk aja gandengan bang, masa kita kagak begitu. Kata abang, lu bayangin gua sama truk kan begitu Pak. Inilah yang disebut dengan menjaga kelangsungan cinta dan kasih sayang terhadap pasangan. Sebab setan itu kuat sekali menggodanya. Ada orang yang 20 tahun menikah masih ada gak? Ada. Ustadz pun, kiai pun ada yang bisa. Ada gak? Ada. Maka angin untuk menerpa rumah tangga biar bubar itu sangat luar biasa. Maka pertahankan bahwasanya yang namanya sekali berumah tangga tidak ada yang memisahkan kita kecuali kematian. Tuh, iya Ustadz, saya pengen kayak almarhum Habibie begitu. Sayang Ainun cuman atu Bu, begitu, nggak ada lagi kan begitu. Ya, saya pengen banget kayak SBY, sampai sekarang nggak nikah lagi, pengen banget suami saya belum. Kasih tahu, Bang, tolong jaga Bang ya rasa cinta dan kasih sayang Abang kepada saya sampai maut memisahkan tuh. Itu. Ya. Saya dulu pernah mendengar suatu pendapat Syekh Mutawalli Sya'rawi Allah yarham. Ya. Pernah beliau ditanya, "Wahai Syekh, ada orang suami mempunyai istri lebih daripada satu. Nanti di surga kepada siapa istri nomor berapa suami ini akan dikumpulkan? Coba. Nomor 1, apa nomor 2, apa nomor 3? Enggak semua, enggak. Saya mendengar jawaban beliau, suami akan dipertemukan kepada istrinya yang nomor 1. Setiap laki-laki yang masuk surga berkesempatan untuk mendapatkan tambahan istri, tapi bukan dari makhluk manusia, tapi dari bidadari. Terus bagaimana dengan wanita-wanita? Misalnya suami yang mempunyai 4 istri, 3 orang istrinya dengan siapa? Allah carikan pasangan hidup di akhirat nanti. Tapi jangan kita ributkan sekarang, pergi aja ke sono beloman kan begitu. Ini kan cuma sekedar pendapat gitu. Ini kadang-kadang orang begitu, ya Allah pengen dapat bidadari 20 begitu, akhirnya pengen cepet-cepet, akhirnya apaan? Bunuh diri, la haula wala. Itu namanya menyesatkan. Saya rasa ini saja sebelum kita akhiri. Mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Oh, iya. Ada mau pertanyaan? Ada?
Ya, silakan. Baik, nikah melalui siri dengan melalui pemerintah. Nikah siri nggak dapat buku catatan nikah, gitu loh. Kalau tidak dapat buku catatan nikah, tidak diakui oleh negara. Nah, kalau tidak diakui oleh negara, cuma diakui oleh agama, ini nanti berdampakkan kepada satu warisan. Ya Pak, itu yang paling besar berdampak dengan warisan. Iya, kalau seandainya masing-masing memegang teguh hukum Islam. Tapi kalau kagak, cuman istri bawah tangan, dibilang disingkat dari jadi istri batangan, nggak ada kardusnya, begitu kan begitu. Tapi sebaiknya bagi mereka yang nikah siri, nikah sah secara agama, maka sebaiknya sempat dilegalkan, ya, biar mendapatkan buku nikah yang sah, begitu. Ya, paham Pak? Jadi petugas KUA itu hanya menguatkan bahwasanya fulan bin fulan ini sudah itu. Nah, apalagi sekarang yang namanya buku nikah diprogramkan seperti kartu ATM begitu. Ya, udah keluar belum? Kali ada yang mau dapetin yang baru lagi begitu. Oh, tawa ibu-ibu tuh. Ya, enggak, kalau misalnya yang buku nikah kan susah dibawa-bawa kemana-mana Bu. Ya, Bapak kalau mau bikin aja lagi Pak yang baru begitu. Ada lagi ya? Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak? Ya. Baik, kalau tidak ada, yang jelas ya, sebaik-baik pekerjaan itu adalah yang disegerakan. Dan salah satu ibadah yang harus disegerakan adalah nikah. Salah satunya adalah nikah. Kemudian apa? Seburuk-buruknya orang adalah orang yang meninggal dengan status tidak menikah. Maka menikahlah, seperti yang Rasul katakan, wahai para pemuda dan duda, apabila kalian, dudanya itu tambahan dari saya Pak. Ya. Apabila ya kalian mampu untuk berkeluarga, maka menikahlah, karena itu lebih baik untuk menjaga pandangan dan rasa kemaluan. Bagi siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia melakukan ibadah puasa, tekan nama nafsunya begitu. Maka oleh karena itu, hai para anak muda, hai para duda, nikahlah segera. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.